Sejumlah anggota DPR berusia di bawah 30 tahun yang baru saja dilantik pada 1 Oktober 2024 lalu menjadi bahasan yang menarik untuk dikulik. Bukan karena kontroversi, melainkan betapa tebalnya dompet mereka alias besarnya kekayaan yang dimiliki di usia yang masih belia. Dari 18 anggota dewan yang berusia di bawah 30 tahun, hanya ada 2 orang yang melaporkan harta kekayaan di bawah 1 miliar rupiah. Ditambah, kebanyakan anggota DPR itu baru kali pertama lolos sebagai anggota parlemen. Sebuah anomali, mengingat kebanyakan anak muda alias generasi Z kini menghadapi sukarnya mencari pekerjaan. Sementara generasi milenial banyak yang tergolong sandwich generation. Bahkan, sampai-sampai muncul istilah mantap atau makan tabungan lantaran penghasilannya yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lantas, berapa saja kekayaan yang dimiliki oleh para anggota DPR di bawah 30 tahun tersebut? Dan relevankah dengan situasi yang dihadapi oleh mayoritas anak muda saat ini? Berdasarkan catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, ada 18 anggota DPR periode 2024-2029 yang berusia di bawah 30 tahun. 14 diantaranya merupakan pendatang baru alias baru kali pertama lolos sebagai anggota parlemen. Sementara 4 orang lainnya merupakan petahana. Dilansir dari situs ELHKPN, ada 9 orang dewan berusia di bawah 30 tahun yang tercatat memiliki harta di atas 10 miliar rupiah. Lalu 7 orang berharta sekitar 4 hingga 10 miliar rupiah dan 2 lainnya kurang dari 1 miliar rupiah. Berikut daftar 18 anggota dewan berusia di bawah 30 tahun beserta jumlah kekayaan yang mereka miliki. Dimulai dari Gavriel Putranto Setianto, anak mantan ketua DPR sekaligus terpidana korupsi EKTP Setia Novanto. Anggota DPR fraksi Golkar dari Dapil NTT 2 itu mencatatkan harta sebanyak 69,5 miliar rupiah. Lalu artis Verrel Bramastya yang melaporkan hartanya senilai 51,8 miliar rupiah. Kemudian Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, anak dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan kekayaan 49,6 miliar rupiah. Selanjutnya anak Puan Maharani, Diah Pikatan Orisa Putri 38 miliar rupiah. Rio Alexander Jeremia Dondo Kambe 34,9 miliar rupiah. Farah Putri Nahlia 17,2 miliar rupiah. Hillary Brigita Lasut 15,5 miliar rupiah, Muhammad Rahul 12,3 miliar rupiah, Cindy Monica Salsabila Setiawan 10,2 miliar rupiah, dan Nilayani Hardianti 9,1 miliar rupiah. Disusul Ma'ruf Mubarak 8,5 miliar rupiah, Rizky Aulia Natakusumah 8,5 miliar rupiah, Muhammad Rohid 6,6 miliar rupiah, Anissa Maharani Alzara Mahesa 5,8 miliar rupiah, Shintia Sandra Kusuma 4 miliar rupiah, dan Ruby Kairani Shifadia 4 miliar rupiah. Lalu ada Ramawati Herdian dengan kekayaan 889 juta rupiah dan Renovi Kairani 385 juta rupiah. Lantas, bagaimana tanggapan publik? Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Koirunisa Nur Agustiati atau Ninis, situasi ini menunjukkan bahwa tidak sembarang anak muda bisa lolos ke Senayan. Mereka harus kaya atau setidaknya memiliki pengaruh dari kerabat yang telah menempati jabatan politik. Menurut Ninis, situasi para anggota Dewan Muda tidak selaras dengan kondisi ekonomi para anak muda yang diwakili. Ninis khawatir para anggota Dewan Muda yang sudah bergelimang harta sejak awal tidak peka dengan situasi sosial ekonomi para anak muda yang mereka wakili. Ninis pun mengingatkan agar para anggota DPR muda itu fokus menjalankan fungsi-fungsi di parlemen dan berkomitmen sepenuhnya. Lantas, sebenarnya bagaimana situasi konstituen alias para anak muda yang diwakili oleh ke-18 anggota DPR tersebut? Dalam laporan tim jurnalisme data harian Kompas pada Mei 2024, para anak muda generasi Z alias mereka yang lulus pada tahun 2022 tidak semudah itu mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Dibanding generasi sebelumnya, yaitu generasi Y atau milenial, mereka lebih mudah mencari pekerjaan di sektor formal atau pekerjaan yang dijalankan di usaha resmi baik itu pemerintah maupun swasta.
Selama periode 2009 sampai 2014, ada 15,6 juta pekerja yang terserap di sektor formal. Lalu pada periode 2014 hingga 2019 terjadi penurunan menjadi 8,5 juta. Lalu pada periode 2022 hingga 2024 hanya ada 2 juta pekerja yang terserap di sektor formal. Pada periode 2016 hingga 2017, dari 5,8 juta orang yang lulus di semua jenjang pendidikan, ada 1,2 juta orang atau 21,9% yang diterima di sektor formal. Namun, pada September 2021 hingga Agustus 2022, jumlah pekerja yang terserap di sektor formal turun menjadi 967.806 orang. Padahal orang yang lulus di periode tersebut naik menjadi 7,1 juta orang. Mereka yang tak terserap sektor formal kemudian lari ke sektor informal. Memang, sektor informal cukup mendominasi di kalangan anak muda. Namun, untuk pendapatan dan perlindungan ketenaga kerjaan, tentu sektor formal dipandang lebih baik. Dari upah pun, pada tahun 2024, BPS mencatat rata-rata gaji pekerja formal berkisar 3,1 juta per bulannya. Sementara, rata-rata upah pekerja informal 1,9 juta rupiah per bulan. Selain sulit mencari pekerjaan, para penduduk usia 17 hingga 40 tahun pun dilaporkan tidak punya sisa gaji hingga gaji berikutnya. Bahkan mereka yang tak punya sisa gaji hingga mengalami minus Rp181.724 per kapita per bulan. Keberadaan anak muda sangat perlu mengisi parlemen di Senayan. Harapannya mereka bisa mewakili anak muda yang saat ini mendominasi Indonesia lantaran adanya bonus demografi. Lantas, bisakah para pemuda dan pemudi Senayan membuat kebijakan yang menguntungkan dan mempermudah konstituennya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.